Nah, selanjutnya kecepatan yang tetap atau konstan. Kalau kita menjalankan mobil dan melihat speedometer menunjukkan angka 80 untuk beberapa lama, misalnya selama 50 menit nih. Nah, selama 5 menit itu kecepatan mobil adalah 50 km per jam. Dan selama jangka waktu tersebut kecepatan mobil adalah tetap atau konstan, dan kecepatan yang tetap kalau digambarkan dalam grafik kecepatan waktu itu terlihat seperti gambar di bawah ini tuh, kayak garisnya itu kayak lurus-lurus aja gitu antara kecepatan dan waktu, kayak apa ya istilahnya itu, imbang gitu jalannya. Nah, selanjutnya kita bahas materi gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan adalah gerak dengan lintasan yang lurus dan kecepatannya tetap atau konstan, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, dikatakan beraturan sebab setiap periode dan atau kesatuan waktunya itu tertentu, jarak yang ditempuh itu selalu sama. Nah, kalau misalnya orang yang lari ke dalam kecepatan yang tetap dan diukur selama 10 menit, maka jarak yang tercatat adalah tidak sama. Dari penjelasan tersebut itu dapat kita katakan bahwa kecepatan adalah perbandingan antara jarak panjangnya lintasan dan waktu lamanya gerak, atau dengan perkataan lain, jarak yang ditempuh itu dibandingkan dengan lamanya perjalanan melukiskan betapa cepatnya atau geraknya. Nah, adapun rumus-rumus untuk menghitung kecepatan. Kan kecepatan itu disingkat dengan velocity, yaitu V. Dimana kalau kita mau menghitung kecepatan, maka rumusnya adalah V sama dengan jarak per waktu atau S per T. Dimana S adalah spatium atau jarak, T adalah waktu atau tempo. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik adalah kalau kita menghendaki kecepatan sebesar-besarnya, maka jarak harus sebesar-besarnya dan waktu harus diperkecil atau sekecil-kecilnya gitu. Nah, pada aktivitas olahraga, kecepatan merupakan faktor yang utama untuk berprestasi. Misalnya pada tolak peluru, makin panjang awalan yang digunakan dan dekat pelaksanaan dari awalan tersebut, maka akan semakin besar jalannya peluru, dan berarti pula makin jauh jatuhnya peluru. Percepatan. Nah, contoh, dua orang pelari dengan kecepatan yang sama, bila salah seorang akan mendahului lawannya, maka ia harus menambah kecepatannya. Dengan kata lain, ia harus mengubah kecepatannya agar lebih cepat. Kalau kecepatan itu berubah, berarti ada perubahan pada kecepatan. Perubahan kecepatan tersebut adalah percepatan atau acceleration-nya. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan pada kesatuan waktu tertentu, atau dengan kata lain bahwa suatu gerak menyebabkan adanya perubahan dari kecepatan itu. Adapun rumusnya untuk menghitung kecepatan yang disimpulkan dengan huruf A, yaitu A sama dengan Ft dikurang Fo per T, di mana Ft adalah kecepatan detik atau T, sedangkan Fo adalah kecepatan pada titik 0 atau awal, sedangkan T adalah waktu. Nah, hubungan kecepatan V, S, T, dan percepatan A, yaitu contohnya kalau kita ingin menghitung gerak lurus yang beraturan atau konstan, yaitu Ft sama dengan Fo, dan E sama dengan F dikali T atau Ft sama dengan A dikali T. Sedangkan gerak yang dipercepat yaitu Ft sama dengan Fo ditambah At, atau E sama dengan Fo dikali T ditambah 1/2 At pangkat 2. Dan gerak diperlambat yaitu sama dengan Ft sama dengan Fo dikurang At, atau E sama dengan Fo dikali T dikurang 1/2 At pangkat 2. Nah, sekarang kita akan mengkaitkan lagi nih hukum percepatan Newton yang kedua, di mana percepatan yang diterima oleh sebuah benda atau badan itu berbanding lurus dengan kekuatan yang menyebabkannya. Dengan kata lain, bahwa kalau kita hendak memperbesar kecepatan pada sebuah benda, maka kita harus mengerahkan kekuatan yang besarnya sebanding dengan percepatannya. Di mana hukum percepatan di atas dapat dirumuskan dengan rumus yaitu K sama dengan M dikali A. A adalah kekuatan, A adalah percepatan, sedangkan M adalah massa. Oke, lanjut. Adapun prinsip-prinsip gerak, yaitu
Semua kegiatan olahraga yang memerlukan kecepatan berlari ataupun berenang itu diusahakan agar kecepatannya tidak selalu berubah. Lebih efisien untuk mempertahankan kecepatan daripada mengubahnya. Jangan terlalu sering mengubah kecepatan oleh karena adanya percepatan selalu meminta kekuatan tambahan. Nah, pada lari jarak yang cukup jauh, misalnya lari 1.500 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter, ataupun jenis lari yang masuk kategori maraton, itu diusahakan agar dapat mempertahankan kecepatan agar geraknya terus beraturan atau konstan. Dan dalam pertandingan ini, berat atlet harus dapat mencari pitch yang sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, bila mengejar atau menyusul lawan, usahakan agar jangan mengubah kecepatan dengan seketika. Bila harus mempercepat atau memperlambat kecepatan, lakukanlah secara bertahap atau sedikit demi sedikit atau continue begitu. Oke teman-teman, sekian dulu video kita pada hari ini. Jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.